Jadi ternyata ketika diminta menunaikan ibadah salat, ada hal yang sangat besar yang Allah ingin berikan kepada kita semua. 5 waktu kan? Kenapa 5 waktu? Salah satunya, karena di dalam Quran diisyaratkan orang yang benar salatnya, sesuai dengan yang diajarkan Nabi, sesuai yang diisyaratkan Quran, akan mendapatkan 5 kemuliaan dalam hidupnya yang tidak didapatkan oleh orang yang tidak salat. 5 ini. Itu yang coba kita akan keluarkan. Itulah sebabnya kenapa salat sangat ditekankan, kenapa salat diwajibkan. Karena Allah mewajibkan kita mendapatkan semua kebahagiaan dan kesuksesan yang kita ingin raih dalam kehidupan. 5 ini. Yuk kita mulai. 1. Sebagai motivasi yang mengantarkan pada keindahan. Ini rumus pertama. Jadi ternyata ketika kita diminta menghamba dalam salat, itu adalah jembatan pertama bagi Allah untuk mengangkat kita dengan derajat tertinggi. Ketika semua jenis zikir dikumpulkan, itu berubah menjadi salat. Dan kalau satu zikir saja membuat tenang, apalagi salat. Makanya salat itu jangankan ibadahnya, tempatnya saja bikin tenang. Coba teman-teman, ikhwan ya. Anda ada masalah nih di kantor, mampir ke masjid. Itu buka pintu masjid baru masuk, sudah tenang. Enak. Makanya saya sering katakan, sering share dengan beberapa kawan, Anda kalau sedang kerja, coba pulangnya jangan langsung ke rumah. Mampir ke masjid dulu. Yang terdekat ya dengan rumah. Yang terdekat. Mampir ke masjid, sholat 2 rakaat. Di situ sampaikan, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan. Dan aku bertawakal akan rezeki yang telah Engkau tetapkan. Itu begitu Anda selesai berdoa pulang, yang dibawa ke rumah aura masjid bukan aura kantor. Dan istri anak-anak di rumah mendapatkan ketenangan yang sempurna. Quran surah 29 ayat 45. Salat bila dikerjakan dengan benar akan merubah pelakunya menjadi lebih baik. Salat mendidik kita menjadi pribadi yang baik. Sumber keburukan itu ada 2. 1 disebut dengan fahsya. Keburukan yang bersumber dari syahwat, kata-kata kotor, jorok, zina, LGBT, pornografi, porno aksi dan semisalnya. Itu fahsya. Atau mungkar, keburukan yang bersumber dari nafsu perut dan akal, mencuri, korupsi, mencela, berdusta, membunuh, merampok, menyakiti, dan semisalnya. Itu mungkar. Maka orang sholat, pasti bila sholatnya benar, karena dia tersambung dengan Allah, fahsya dan mungkarnya tertekan. Yang muncul jiwa baiknya, jiwa takwanya. Itulah sebabnya ketika Allah berfirman tentang hal ini, disampaikan di Quran surah 29 ayat 45. Innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. 4, saya cepat karena waktu kita terbatas. Salat bila dilakukan dengan benar, sesuai isyarat petunjuk Al-Quran dan contoh yang disampaikan Nabi, maka bisa mempercepat terkabulnya doa. Itulah kenapa secara bahasa salat disebut doa. Kalau benar mengoneksikan diri kita dengan Allah sang pengabul doa, koneksinya cepat, sinyalnya kuat, itu nggak ada sekat, menggoncang aras, langsung dikabulkan. Dan nggak ada jeda. Oke, Quran langsung, surah ketiga, ayat 38-39. Secara singkat sudah berumah tangga, sudah sekian lama, rambut sudah memutih, fisiknya sudah letih, istri divonis secara medis, nggak mungkin punya keturunan. Secara medis loh, sudah menopause, mandul. Tapi ini yang paling hebat. Jika manusia sudah menyimpulkan nggak bisa, itu tanda langsung dari Allah supaya menengadahkan permohonan langsung kepada Allah tanpa campur tangan makhluk. Salat adalah pengantar pada kesuksesan dan kebahagiaan hidup. Profesi apapun yang Anda pilih, Anda jaga salat dengan benar, tertinggi Anda dapatkan. Ada sukses saja, ada bahagia saja. Sukses saja dalam bahasa Arab itu fauz. Kalau bahagia saja, belum tentu sukses, itu farihah namanya. Kalau Anda gabungkan keduanya, sukses dan bahagia, maka berubah kalimatnya menjadi falahun. Sukses dan bahagia. 5 kali diperdengarkan setiap pergantian waktu. Hayya 'alas shalah. Kenapa sholat? Dijawab langsung, diperdengarkan di telinga kita. Hayya 'alal falah. Supaya engkau sukses dan bahagia. Orang Islam, setiap pergantian waktu, dari bangun tidur, kamu harus bahagia. Siang hari kamu mesti sukses, mesti bahagia. Sampai mau tidur pun tidur dalam keadaan bahagia dan sukses. Sekarang yang punya kesuksesan siapa? Yang punya kebahagiaan siapa? Yang punya rezeki siapa? Allah. Anda sudah tahu Allah yang punya. Kenapa ketika dipanggil nggak datang?